Baik, sudah jam 7.30 ya. Seharusnya kita sudah mulai. Baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hari ini diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Suara saya aman nggak? Kedengeran nggak suara saya? Aman. Aman, oke. Terima kasih Pak Antonius. Ya, welcome back Mabra. Asrul Harahap. Oh, pakai masker biar ganteng, biar tampan kah? Biar tidak dikenal. Oh, dia jadi anonymous ya. Ya, buat teman-teman yang masih pada apa namanya, yang ingin belajar lebih jauh tentang pembelajaran Node.js dan NPM dan sebagainya, bisa hubungi saudara Asrul Harahap di halaman websitenya yaitu oxygen.icu. Oke. Nah, di sana beliau memiliki sebuah website yang digunakan untuk pembelajaran juga ya. Dan malam ini sungguh luar biasa ya. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus berjuang melawan kebodohan ya. Artinya teman-teman ikut bergabung kembali bersama kami di SMP atau Sobat Modul Pemula, yang mana acara ini setiap hari atau setiap malam kita selenggarakan, di mana mulai dari jam 19.30 sampai dengan selesai. Oke, untuk malam ini diharapkan teman-teman sudah mempersiapkan alat tempurnya ya sebelum kita mulai belajarnya. Dan alat tempurnya apa saja? Ya seperti biasa ya, kode editor dan web browser. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah minimal ada salah satunya ya. Browsernya nggak perlu diinstal semua, tinggal pilih mau Chrome, mau apa namanya, Mozilla, atau mungkin bagi yang pakai apa tuh yang pakai Mac mungkin bisa pakai Safari, atau fleksibel aja lah ya, pakai yang manapun. Untuk text editornya silahkan teman-teman gunakan yang manapun. Ada Visual Code Studio, ada Sublime Text, ada juga Notepad, ada juga Notepad++, dan masih banyak yang lainnya. Baik teman-teman, ini kita malam ini di pertemuan ke-12. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kelasnya kelas-kelas yang sebelumnya atau mungkin pertemuan-pertemuan yang lain ya, silakan teman-teman dicek di YouTube channelnya Sobat Ngoding Pemula. Ya, di sana sudah kami upload video-video tentang pembelajaran, di mana kemarin malam pertemuan ke-11 terjadi kesalahan fatal yang menyebabkan komputer saya tidak bisa melakukan perekaman ya. Artinya malam kemarin tuh pembelajaran tidak ada perekamannya. Nah, jadi untuk malam ini saya pastikan malam ini kita rekamannya berjalan ya. Oke. Dan buat teman-teman yang ingin mengakses filenya daripada pembelajaran kita yang lalu ya, itu ada di sini di GitHub, di GitHubnya GitHubnya Sobat Ngoding Pemula. Silakan teman-teman akses dari masing-masing pertemuan itu sudah kita kategorikan ya. Jadi setiap malam Senin kita selalu belajar SQL, malam Selasa kita belajar HTML, di malam Rabu kita belajar CSS, malam Kamis kita belajar JS, di malam Sabtu kita belajar PHP karena di malam Jumat kita libur, dan di malam malam Minggu ya, malam Minggu libur pemrograman tapi lanjut bahasa Inggris. Buat teman-teman programmer semua yang belum memahami banyak tentang bahasa Inggris boleh juga bergabung ya. Nah kemudian atau bagi teman-teman yang memang ingin mendalami SQL-nya, silahkan datang lagi di malam Seninnya gitu. Nah, untuk malam ini materi kita adalah tentang CSS, dimana tema malam ini saya usung Visual Rules. sorry gak.
Oke, kita lanjut. Malam ini kita akan mempelajari CSS ya. Sebenarnya CSS yang akan kita pelajari ini tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya saya memiliki banyak slide ya untuk ditampilkan, tapi untuk malam ini cukup sedikit slide yang saya buat. Artinya mudah-mudahan malam ini kita lebih banyak modding ya dibanding kita ceramah atau saya ceramah ya, seperti itu. Nah, untuk malam ini kita sudah menyiapkan materi yaitu working with CSS. Artinya kita akan bekerja dengan seperti biasa, tenang ya, seperti biasa kita selalu membuat yang namanya tuh kan jadi lupa kan kemana-mana. Kita selalu yang namanya membuat review ya sebelum kita mulai belajar. Jadi nanti setiap kali kita mulai pembelajarannya, kita akan mulai dengan review seperti itu. Baik teman-teman. Ya, kenapa Siti Sahani? Oke. Jadi untuk seperti biasa ya, kita lakukan review dulu untuk pembelajaran yang lalu. Nah, untuk di pembelajaran yang lalu itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman, kita tidak bisa mendapatkan videonya, melainkan kita hanya bisa mendapatkan filenya saja. Nah, di video yang lalu kita mempelajari yaitu materi, sebentar saya buka dulu CSS-nya ya. Nah, materi ini maksudnya. Oke, saya buka dulu yang kemarin. Jadi kita tuh belajar tentang yang namanya HTML itu mana kemarin, elemen yang bagian 2 ya. Nah, jadi kita belajar yang kemarin tuh di sini ya, di link, list, image, dan home. Nah, ini sudah kita lalui, hanya saja pembelajarannya itu tidak terekam dengan baik karena memang komputernya bermasalah. Oke teman-teman, share screen saya jalan nggak? Does that work? Jalan nggak teman-teman? Jalan, Pak. Oke, terima kasih Mas Pareja ya, Mas Pareja ya, IDN 7 IT, keren banget lah. Iya, sama. Dan untuk yang lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membangun yang namanya link, kemudian membuat list, kemudian menambahkan image, kemudian membuat sebuah formulir ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali bagi teman-teman yang semuanya pemula. Ini video ini tidak direkam ya. Nah, tapi nanti saya buatlah ulasannya untuk video ini, tapi tanpa teman-teman ya, nanti saya buat sendiri, mungkin ceramah sendiri seperti itu. Oke, dan malam ini setelah kita membuat HTML-nya, strukturnya seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, seperti ini, dan ini masih benar-benar saya tidak apa-apakan ya. Artinya masih benar-benar perawan lah bentuknya seperti ini ya. Nah, memang HTML itu memang seperti ini bentuknya ya. Dan kalau kita lihat page source-nya seperti ini, nah ini saya cuma buat seperti ini saja. Nah, masih ada dokumentasinya ya. Nah, dan ini kemarin kita sudah selesaikan ya. Nah, malam ini tujuannya adalah malam ini kita akan menambahkan beberapa sentuhan-sentuhan dan mungkin juga menambahkan elemen-elemen pada halaman 11 ini. Nah, lihat di latihan 11 dan di latihan 11 kemarin kita kan sudah buat yang namanya elemennya. Nah, nanti di latihan ke-12 ini, di malam ini kita akan tambahkan sentuhan-sentuhan CSS guna mempercantik tampilan apa yang sudah kita buat ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Nah, kita sudah review sudah ya di pertemuan sebelumnya, dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita malam ini, mari kita bersama-sama luangkan waktu sejenak untuk mengharapkan kemudahan dalam melakukan pembelajaran kita malam ini ya. Maka dari itu saya mengajak ke teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama membuka kelas ini dengan membaca doa. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Oke, untuk dan untuk malam ini teman-teman ya,
saya sudah siapkan ya, materi kita untuk malam ini, yaitu working with CSS ya. Jadi kita melanjutkan materi yang lalu. Di pertemuan 11 kita sudah membuat elemen HTML-nya, dan sekarang kita akan menambahkan CSS-nya di elemen yang sudah kita buat kemarin. Nah, di sini apa yang akan kita buat di sini adalah link ya, dan kemudian di setelah link itu nanti kita akan tambahkan juga untuk visual rules-nya di list, kemudian di image dan form ya. Nah, sebetulnya malam itu fokusnya adalah bagaimana cara mendandani mereka semua ini ya. Jadi kita dandanin mereka biar kelihatan cakep gitu. Nah, kalau cewek, ibarat cewek ini kita make upin lah gitu ya. Nah, biar glowing kayak pakai minyak sayur mukanya gitu kan. Dan malam ini teman-teman masih bersama saya Hasan ya, untuk quote malam ini. Biasa ya, di setiap pertemuan saya punya quote gitu ya. Entah itu dari mana ide saya tiba-tiba nongol, saya harus bikin quote gitu di setiap pertemuan gitu ya. Oke, quote-nya seperti ini. If you take a look around yard and see the green leaf, I'll ask what you've seen then. Ya, jadi jika kalian tuh lihat pemandangan di halaman rumah gitu kan. Nah, kemudian kalian tuh melihat daun yang hijau-hijau gitu, daun hijau lah gitu yang ada di pohon-pohon itu ya. Nah, kemudian saya punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa sih yang kalian lihat? Nah, oke, sebelum kita melanjutkan saya pengen tanya dulu. Nah, di sini ada kotak pesanan. Silakan teman-teman kasih saya jawaban ya, berdasarkan apa yang teman-teman sudah baca dan dengarkan. Jika teman-teman berjalan atau melihat di halaman rumah itu ada sebuah pohon gitu kan, kemudian pasti teman-teman melihat daun yang hijau gitu. Nah, kemudian sebetulnya apa sih yang teman-teman lihat gitu? Pertanyaannya seperti itu ya. Oh, masalahnya nggak ada halaman rumah tuh. Oh, ya, terus yang penting Mr. Asrul bayangkan saja kalau di depan rumahnya itu ada sebuah pohon, kemudian Pak Asrul melihat daun-daun yang hijau. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari aku tuh, apa yang Pak Asrul lihat gitu. Coba yang lain juga silahkan kirimkan komentarnya atau kirimkan jawabannya ke kotak pesanannya. Oke, saya tunggu, dan kita nggak bakal mulai nih sebelum ada jawaban ya. Silakan. Oke, saya melihat keindahan. Oke, nice try. Next, ada yang mau jawab lagi? Oke, saya melihat keindahan. Oke, satu. Dan yang lain? Saya ingin melihat respon teman-teman, dan mudah-mudahan kita bisa ngebangun atmosfer yang sama gitu ya. Jadi ketika kita belajar seperti ini, oh iya memang ya harus seperti ini gitu ya. Oh, Mbak Dia main layangan naik turun ya. Momo DB Momo DB ya, melihat keagungan. Oke, next try. Next, siapa lagi? Silakan dikirimkan saja. Ketika teman-teman melihat di sebuah halaman itu terdapat sebuah pohon, kemudian melihat daun-daun yang berwarna hijau, apa sih yang teman-teman lihat gitu ya? Oke, Momo DB itu gambar daun hijau. Ya, I know, I see. Yeah, but this one has no correlation with MongoDB actually. Oke, melihat kehidupan. Oke. CSS itu bagaikan bunga mawar. Jaelah. Saya ingin melihat pemandangan indah dengan daun hijau yang cantik sekali. Oke. Oke, so how many people answer this question? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dari 13 orang, 6 orang dijawab. Oke lah, 50%-nya lah ya. Oke, saya tunggu satu lagi dah, biar nambahin quorum aja ya. Oke, jadi satu lagi jawaban, dan saya jelaskan kenapa saya pertanyaan malam ini seperti itu, atau quotes malam ini seperti itu. Jadi setiap quote ini saya selalu buat pertanyaan nanti ke depannya ya. Dan ini buat ngebangun apa yang bakal kita dapatkan nanti. Oke, CSS warna-warni. Oke, apakah linknya salah? Wait. Yang mana kan? Telegram. Bang, saya ada Telegram kok nggak bisa masuk. Oh, wait. You can just like. Wait ya, teman-teman. Okay, please.
Oke, kenapa pertanyaan bentuknya seperti ini? Kok aneh gitu? Jadi teman-teman perlihatkan dan maknai untuk teman-teman sendiri ya. Mungkin di sini ada yang memang kita ini dari berbagai background ya. Nah, jadi ini tergantung teman-teman memahami. Tapi jangan sampai pemahaman ini dibuat sesuatu hal yang memang seharusnya kita berbeda dan menikmati perbedaan itu malah jadinya nanti malah kok ini jadi kayak gini kayak ini ya. Harusnya meskipun kita berbeda tapi kita tetap harus bersatu seperti itu ya. Okay, if you take a look around a yard and see green leaf, I'll ask what you've seen. Nah, artinya ketika kalian di luar rumah kemudian melihat sebuah pemandangan ada misalnya pohon, kemudian di pohon itu sudah pasti ada daun kan. Sebagian pohon, sebagian besar bahkan 80% lah ya saya katakan, karena ada beberapa pohon yang memang memiliki daun tidak dengan warna hijau seperti mungkin warna oranye dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada satu jawaban yang saya ambil tadi sebenarnya luar biasa jawabannya, dia sudah menangkap ya apa yang saya bacakan ya. Oke. Dan yang sebetulnya yang sudah masuk jawabannya itu adalah saudara atau bapak siapa tadi itu mantap dulu. Nah ini Bapak Vicky Pratama Setia Mahadraka ya. Nah sebetulnya yang saya ini tuh di sini bukan tentang warna daun atau bukan tentang sebuah pohon, bukan tentang yang lain, tapi tentang bagaimana kita menyadari bagaimana si daun itu bisa ada dan hidup ya. Nah sementara bahkan kita pun kadang-kadang lupa untuk menyiraminya, tapi si daun ini dia tetap tumbuh dan berwarna hijau. Bahkan tidak ada orang ya yang sengaja memberikan warna cat ke daun tersebut atau pewarna lah katakan seperti itu. Tapi kenapa gitu ya, setiap dia itu jatuh ada lagi yang baru jatuh, ada lagi yang baru. Dan sebetulnya apa yang kita lihat ini teman-teman, itu semua hanya sebuah pemandangan teman-teman, sebuah ilustrasi. Makna terbesarnya adalah ini yang menciptakan daun ini siapa dan bagaimana daun itu bisa berwarna hijau ya. Nah artinya di sini kita melihat sebuah keagungan daripada penciptaan seperti itu teman-teman ya. Dan siapa, baik lagi siapa yang menciptakan? Kenapa daun ini kok bisa terus ada, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Begitu turun yang baru, datang yang baru, turun yang baru, datang yang baru. Dan tidak pernah satu pohon pun, kecuali memang pohon-pohon tertentu, yang dalam pada suatu tahun tertentu, dia itu gugur semuanya daunnya. Ya. Nah ini perlu kita garis bawahi. Sehingga ketika kita berada pada titik ini, kita akan menyadari ya, betapa besar atau betapa kecilnya kita ya. Nah artinya betapa kecil dan betapa besar ini apa sih Bang? Nah betapa besar dan betapa kecilnya itu ya tentang diri kita. Bahkan kita sendiri yang menganggap gue nih yang bisa kayak gini nih, lu mah ada anak ya, lu mah kagak bisa ngapa-ngapain ya, lu mah ya. Nah di sini teman-teman, di sini letak yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ini nggak bisa memandang sesama itu hanya dengan melihat yang namanya apa yang dia miliki ya, tapi yang harus kita lihat adalah siapa yang memberikan dia kehidupan dan siapa yang memberikan jalan dia seperti itu. Dan itu kita berada pada titik yang sama seperti itu ya. Jadi jangan sampai istilahnya something yang kita lihat atau apa ya namanya, something yang kita punya itu membuat kita lupa dan kita merasa selalu besar gitu ya. Kita selalu merasa besar padahal kita itu kalian lihatlah di YouTube itu kalau tidak salah itu ada yang namanya bicara namanya konten tentang space, matahari, bulan, kemudian Mars, Pluto dan sebagainya. Nah ketika kita compare, kita bandingkan matahari dengan bumi, bulan dengan bumi, kemudian ada lagi yang super besar yang apa ya, super moon misalnya, atau ada lagi yang pokoknya ada lebih gitu kan. Nah kalau kita bayangkan sampai ke sana, siapa yang bikin mereka dan kenapa mereka ada, gitu kan? Nah di sini itu sebuah keagungan ya, keagungan sebuah penciptaan.
Ya, selain mata juga ada oksigen. Oke. Ya, dan ini juga harus diperhitungkan loh Pak Asrul. Oksigen itu tiba-tiba kita butuhkan. Why? Ya kan? Semua pohon butuhkan itu. Kenapa? Ini jangan cuma jadi jangan cuma jadi candaan lah. Ya, artinya kita harus benar-benar bisa tidak hanya sekedar berpikir bahwa oh dengan nama ini kita bisa kayak gitu. Bukan begitu juga ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah tentang keagungan penciptaan. Nah, akhirnya kita harus menyadari betapa besar atau betapa kecilnya kita. Nah, ketika kita sudah sampai titik sini dan yang ini tuh yang kita selalu merasa besar tuh nggak ada, ya. Dan ini bakal hilang dari kehidupan kita. Nah, dan kemudian kita hanya bakal jadi secuil, nah seperti itu, ya, seperti ini, bahkan hampir tidak terlihat seperti itu. Karena kenapa? Karena kita menyadari betapa kecilnya, betapa lemahnya, betapa tidak mampu apa-apanya kita ini dibandingkan dengan Sang Pencipta. Oke, teman-teman. Untuk quotes malam ini mudah-mudahan bisa memberikan rasa yang baru untuk kehidupan teman-teman semua, oke? Dan seperti biasa kita lanjut langsung ke materi. Oke teman-teman, di pelajaran sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya ya, kita memiliki ini teman-teman. Previous lesson. Seperti yang sudah saya tampilkan tadi bahwa kita akan coba untuk membuat halaman ini lebih menarik untuk dilihat ya. Nah, jadi ini satu halaman sebetulnya karena memang di screenshotnya nggak bisa satu halaman full, jadi saya pakai dipisah jadi dua gambar ya. Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Nah, dan ini continue ke sini ya. Berarti ini yang atas ya, ini yang bawah. Oke, untuk penggunaan bahasa Inggris ketika bertemu dengan up lawannya harus down ya. Ketika bertemu dengan top lawannya bottom. Oke. Nah, jadi nanti jangan sampai salah nulis. Ditulisnya up ketika berbicara ke bawahnya malah bottom ya. Oke. Dan maknanya sama-sama aja ya. Dua-duanya sama. Up sama. Kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang ini, tentang visual rules, box model, display and positioning, kemudian colors dan typography. Nah, ini semuanya kita akan langsung eksekusi saja di bagian pengodingannya ya. Karena untuk penjelasan visual rules ini akan sulit dijelaskan kalau secara bahasa, tapi kalau secara arti ya ini sangat mudah. Visual rules ini adalah aturan visual itu ada tampilan ya. Artinya berarti aturan yang mengatur ke bagaimana cara menampilkan sebuah elemen dari HTML dengan CSS dengan menggunakan CSS. Nah, nanti kita juga akan belajar cara membuat box model, kemudian kita akan belajar juga display dan posisi ya, alignment dan sebagainya. Kita akan coba juga memilih warna dan juga kita akan coba menggunakan beberapa fitur daripada typography seperti huruf ya, font family dan sebagainya. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang bahwa di slide ini saya tidak punya banyak slide bermalam ini karena ya alhamdulillah sekali hari ini saya diberikan kesibukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita fleksibel aja lah. Ketika saya waktunya banyak ya saya siapkan buat teman-teman super slide, artinya slide yang lebih dari 5 ya. Oke, dan untuk malam ini mari kita mulai saja membuka kode editornya. Teman-teman boleh buka editor kesayangannya seperti Visual Code atau Sublime Text ya. Ya, untuk malam ini saya akan coba membuka ininya dengan menggunakan apa yang enak ya. Yang enak tuh saya gunakan ini aja deh, Sublime ya atau Sublime. Oke, jadi teman-teman yang udah buka, silakan teman-teman bisa unduh materi di GitHub ya. Oke, GitHub-nya Sobat Ngoding Pemula. Mudah-mudahan saya formasi saya sudah mengupload materinya yang lalu. Oh ternyata belum ya. Oke, saya upload.
Oh, CSS ini. Oh, kita lagi di HTML. Baik. Oke, welcome back, my bro. Ya, Mr. Martin. Okay, please, Mr. Turn on your cam. So show me that your hand is raised. Oke, di sini saya buat file dulu pertemuan ketiga kemarin ya. Pertemuan ketiga. Oke, di sini saya bilang bla buat ini nanti diedit. Hey, kenapa nggak bisa? Oh ini ya. Ya nama itu. Beda temennya. Oke, saya upload dulu filenya yang kemarin di sini. Di mana nih? Di pertemuan ketiga. Dan intinya saya belum punya. Sebentar. Project SMP 11 latihan 11. Ini mana ya? Oh masih di sini. And outer ini saya copy dulu. Kemudian saya pindahkan ke sini. Oke, latihan 11 di sini. Saya tes dulu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung yang namanya mengunduh HTML PowerPoint-nya juga ya. Jadi setiap materi di sini kita selalu share. Oke, next. Kok ditutup tadi ya? Lama aja dong. Oke, dan ini latihan 11, teman-teman silakan boleh untuk ya. Saya upload dalam bentuk zip. Jadi misalnya di dalamnya sudah lengkap ya, termasuk foto yang saya muat di dalamnya. Oke, di pertemuan ketiga ya. Nah, saya bagi di sini. Oke, teman-teman silahkan unduh. Oke, just wait to register. Buat yang mantap banget kita jadi bisa dikirim ulang ya. GitHub dan YouTube-nya bisa dikirim ulang. Oh iya, untuk itu GitHub-nya ya. Nah, untuk YouTube-nya di sini teman-teman ya. Oke. Memang kalau yang baru gabung nggak bisa lihat chattingan yang atas ya. Aku nggak ngerti sih. Oke, silakan diambil ya. Untuk yang mau bantu share atau subscribe juga silakan banget ya. Dan saya terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mau hadir di sini ya. Hampir setiap malam teman-teman belajar dengan saya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dipermudahkan segala urusannya ya. Apalagi buat teman-teman yang bantu share, like, dan komen. Oh, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya ya. Seperti itu, amin. Dan selanjutnya tadi sudah kita bahas bahwa malam ini kita akan langsung ngoding aja untuk melakukan perubahan pada pasti mas kayaknya tidak baik. Allah Akbar. Bukan tutor yang baik tapi pembelajar yang baik. Nah, mas ini pembelajar yang baik. Nah, karena kenapa? Karena mas mau mengikuti pembelajarannya dari nol seperti itu. Oke, nah kita buka di latihan ke-11 dulu. Nah, jadi di latihan 11 ini akan coba saya gandakan aja ya. Mana latihan 11-nya? Oh ini ya. Latihan 11 akan saya gandakan, saya buat folder baru dulu. Ya, di sini saya buat folder, new folder. Nggak bisa ya. Saya bikin folder di sini aja deh. Oke, di sini ya. Oke. Latihan 12. Oke, wait, ada yang bergabung tuh. Mana? Langsung hilang. Oke, kita buat folder baru namanya latihan 12. Ya kalau nggak saya copy aja deh ini ya. Latihan 12. Terus I'm afraid with the word of bacok. Oke, latihan 12. Oke, ya, silakan teman-teman tinggal di
apa namanya, tinggal di copy aja folder yang tadi udah di download di GitHub-nya ya, nanti diganti nama jadi latihan 12. Nanti di latihan 12 ini supaya kita buka lagi di latihan 11-nya ya, jadi nanti di Sublime itu sudah harusnya sudah ada. Oke, ini dia. Oke, dan ini latihan 11 kita ya. Nah, codingannya harusnya bukan seperti ini punya teman-teman ya. Nah, harusnya punya teman-teman itu belum ada ininya. Nah, belum ada ininya ya. Nah, ini silahkan ditambahkan saja. Dan malam ini kita buang dulu deh HPP ini ya. Oke, karena ini belum sempat saya rapikan. Tadinya mau dicoba dulu gitu, tapi karena memang sudah mepet waktunya, sudahlah kita in case aja lah ya. Kok dibuang ya, saya lupa dibuatkan lagi deh, namanya app.css. Oke, tapi dia belum play apa-apa. Oke teman-teman, bagi yang sudah mendownload silahkan disesuaikan saja ya tampilannya. Artinya disesuaikan tampilannya itu mungkin ada yang belum ada yang belum sama dengan tampilan yang punya saya seperti ini ya. Oke, dan sekarang kalau saya simpan di sini, kemudian kita reload ya di browser, tampilannya akan seperti apa, kita buka dulu. Oke, filenya kita nggak perlu pakai yang namanya web server dulu. Oh, masih latihan 11 ya. Oke, kita ganti dulu deh namanya deh, yang latihan 11, latihan 12 ya, seperti ini ya. Dan kita sudah punya file latihan 12. Oke, silakan teman-teman yang filenya belum sama, isi filenya belum sama, silahkan disamakan dulu. Di atas dikasih ini aja, HTML declaration, kemudian pakai ini ya, ada meta-metanya, udah 3 meta, tapi kalau nggak dikasih meta juga nggak masalah. Ada titlenya latihan 12, kita ganti. Dan ininya CSS-nya nggak apa-apa, dibiarkan saja. Kalau yang sudah ada ininya, oke, berarti kita langsung bisa praktek ya. Dan ingat teman-teman, di sini saya tidak ingin mengajarkan bebek berenang ya. Artinya kalau mengajarkan bebek berenang itu saya mengajarkan orang yang sudah expert ya. Kirim di WA dong filenya. Oke, siap bos. Ya, di sobat ngoding pemula ya. Aku kirim filenya di kelas di kelas. Oke, bagi yang teman-teman yang mau bergabung di sobat ngoding pemula di WA, nanti saya bagikan ya. Dan bagi yang mau gabung di Telegram juga nanti saya bagikan. Oke, ini filenya tuh. Silahkan dibuka, di download ya. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung di sini, nah kebetulan di sini juga para admin hadir di sini ya, ada Pak Astur ya, seperti itu. Nah ini saya bagikan. Oke, copy link dan ambil saldo. Oke, di sini ya di WhatsApp grupnya, silakan yang mau bergabung atau yang mau bergabung di Telegram. Mana Telegram? Ini mau Telegram. Telegramnya, oh ini dia. maaf nggak kelihatan ya. Nah ini dia grup Telegramnya sama ya. Nah buat yang suka hangout di Telegram boleh silahkan gabung dulu ya. Oke, you're welcome. Nah disitu ya, boleh teman-teman silahkan kalau yang mau bergabung silahkan bergabung dulu. Yeah, thank you Martinus. So have you raised your hand? Hah? Oke, dan kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut, berarti kita langsung ke sini. Oke, dan sekarang kita akan lakukan perubahan-perubahan sedikit-sedikit ya kepada yang namanya materi yang sudah kita kerjakan di minggu lalu, di malam yang lalu. Dan ini hasilnya yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, dan ini akan kita perbaiki. Nah, malam ini rencananya saya ingin menambahkan navbar di sini ya. Nah, navbar di sini. Nanti di sini kita beri nama, misalnya project kita ini kan working with CSS, dan di sini kita kasih namanya dulu ya. Nah, jadi nanti kita olah linknya itu, kita masukkan ke setiap poin yang ada seperti unordered, kemudian ordered, kemudian gambar ya.
kemudian juga form, nanti kita bagi dalam setiap section seperti itu. Maaf Kak, apa itu? Sebentar, saya baca dulu. Iya, maaf, permisi, apakah jalur beda kita sudah jam 19.30? Iya, selalu. Iya, selalu. Oke, dan untuk ini dan untuk ini dan untuk itu ya. Nah, kita mulai saja dengan file CSS kita ya. Nah, file CSS-nya silahkan dikosongkan dulu teman-teman ya. Nah, oke. Di sini codingannya jelas nggak Bang kelihatannya? Bagus nggak Bang? Gede nggak? Maksudnya kelihatan nggak buat di... Oke, terima kasih. Nah, berarti kan kita udah punya ini nih. Ya, kita gedein dulu deh, biar enak. Nah, nanti di sini saya pengennya kita buat sebuah menu dulu ya, sebuah link. Jadi pengolahan link itu ya bisa juga selain dalam teks atau tulisan seperti ini, link juga bisa kita dandani ya. Nah, di sini kita baru akan mendandani sebuah link. Oke, ikuti saya ya. Nah, pastikan teman-teman di file HTML-nya sudah include yang ini ya. Nah, kalau belum misalkan dibuat dulu, kemudian filenya kita tambahkan yaitu app.css ya. Nah, kemudian simpan di folder yang sama, oke. Nah, untuk di app CSS-nya, kalau yang sudah ada isinya silahkan dihapus dulu aja atau mau dibiarkan gimana terserah ya. Oke, yang pertama bakal kita buat adalah untuk melakukan reset ya. Nah, reset default. Oke, kita tambahkan di sini. Seperti ini ya. Oke, kita buat box size-nya aja. Box sizing-nya kita border boxin aja ya. Nah, kemudian di sini kita buat margin. Nah, kita buatnya 0. Kemudian tambah lagi padding, kita tambahkan 0 juga. Oh iya, saya tadi belum sempat selesai ngomongnya. Sekali lagi saya tekankan bahwa di sini teman-teman, saya tidak ingin mengajari bebek berenang atau burung terbang ya. Artinya burung dan bebek itu sudah burung bisa terbang, kalau bebek sudah bisa berenang. Artinya saya tidak mengajari untuk orang-orang yang memang sudah bisa melakukan hal-hal yang ini ya. Tapi ketika teman-teman ingin tetap merefresh pengetahuan atau membantu saya ketika saya melakukan kesalahan ya, bukan membantu menambahi kesalahan ya, tapi membantu memperbaiki kesalahannya, is okay. Oke. Dan cara belajar kita memang benar-benar dari nol ya, dari dasar. Jadi biar teman-teman tuh paham untuk penggunaan setiap property dan value atau penggunaan syntax dan selection, oke? Oke, jadi saya tekankan seperti itu. Karena kenapa? Karena di sini memang materinya dasar sekali seperti itu ya. Oke, kita kebawakan yang box sizing-nya. Nah, kemudian setelah kita buat yang ini, bagaimana kalau di HTML-nya kita tambahkan dulu deh elemen ya, biar lebih enak. Nah, yang ini kita buang dulu aja deh, yang komentarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya akan buat sebuah nav seperti itu, ya. Nah, di nav ini saya buat div. Yang pertama divnya itu saya kasih judul namanya Working with CSS seperti ini. Dan saya buat lagi div yang baru seperti ini, ya. Nah, ini kita akan gunakan di sini itu link ya. Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa untuk membuat sebuah link itu kita perlu elemen yang namanya A dengan atribut href-nya ya. Nah, seperti ini. Href atau hypertext referensi seperti itu ya. Nah, di sini nanti kita isikan alamat yang akan kita gunakan sebagai untuk targetnya ya atau destinasinya. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya ada https://google.com seperti itu ya. Oke lah Pak, terima kasih berkaitannya, amin ya Allah. Nah, kemudian di sini baru kita pasangkan anchor tag-nya ya. Nah, seperti ini anchor tag. Jadi di sini ada jalan menuju google.com ya. Nah, kalau di sini kita tidak lagi menggunakan yang namanya jalan menuju google.com. Tapi kita akan pasangkan di sini adalah link. Seperti itu ya. Nah, nanti harapannya setelah kita buat itu nanti nongol di sini itu ya. Ada link, kemudian di sini kita seperti yang sudah kita bahas. Setelah link ada list ya. Setelah list nanti kita bahas tentang image dan juga tentang form. Nah, nanti masing-masing item itu kita akan jadikan link di atas. Oke, seperti ini. Link, kemudian kita copy saja ini ke bawah. Ini kita ganti jadi list dan yang ini kita copy lagi, kemudian jadi image.
kemudian yang ini kita copy lagi dan kita jadikan di sini form ya. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman yang mau pakai Emmet juga silahkan ya, biar cepat seperti itu. Oke, sudah selesai sampai sini ya. Kita lihat dulu hasilnya akan seperti apa ketika kita reload ini. Oke, dan ketika kita reload ini tidak berjalan karena filenya salah ya, karena kita sudah rename filenya jadi 12. Oke, wait. Oh, izin bertanya, fungsi dari tag div apa ya Pak? Oke, untuk fungsi tag dari div itu nanti kita jelaskan pada penggunaannya ya. Oke, silakan disimak aja dulu. Oke, dan semuanya sudah kita atur, kita reset ya. Jadi semuanya nih list segala macam ini balik lagi ke sini ya. Nah, oke. Sekarang kita tinggal fokus dulu di sini di div workingnya ya. Oke, dan yang nav ini kita dandanin dulu navnya. Oke, jadi satu-satu. Kita masukkan link atau kita tempatkan link ke dalam sebuah navbar. Navbar itu artinya adalah kepanjangan daripada apa? Navbar. Oke, saya tambahkan di sini membangun sebuah navbar misalnya untuk dokumentasi, dan di bawahnya akan saya beri kepanjangan dari navbar itu adalah navigasi atau navigation bar ya, seperti itu ya, atau bar navigasi bisa typo parah. Oke, dan nice. Oke, dan sekarang kita reload ya. Nah, tidak terjadi apa-apa karena kita cuma menambahkan dokumentasi ya. Oke, selanjutnya yang nav ini kita dandanin dulu di sini di CSS-nya. Oke, kita gunakan nav ya. Ingat ya, kalau kita menggunakan yang namanya elemen yang selektor itu yang berbentuk elemen, silahkan langsung ketik namanya saja seperti ini kalau nav ya, kecuali kalau memang menggunakan kelas kita gunakan notasi titik ya, atau untuk ID kita gunakan notasi sharp seperti ini ya, atau hashtag ya, seperti itu ya. Oke, karena kita gunakan yang namanya di sini adalah semantek nav ya, jadi kita gunakan di sini juga nama ini. Oke, nah sekarang di nav ini kita buat navnya itu supaya bisa tampil tuh ke sini ya. Nah, ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi yang working with CSS-nya ini kan masih di sini ya, workingnya di atas, ininya di bawah gitu kan. Jadi pengennya saya workingnya di sini, yang link ininya ke sini di samping ya. Dan ini kita dandanin pakai baju hitam ya. Oke, kita kasih baju dulu deh ya. Oke, nah, bajuin. Namanya background color ya, ini untuk baju nih. Oke, saya kasih komentar dulu biar bagus ya. Oke, kasih baju ke si nav ya, atau ke nav gitu aja lah ya, jangan pakai si, takut dosa, takut lebih tua dia ya. Oke, dan sekarang kita tambahkan lagi karena belum terjadi apa-apa ya, background colornya belum kita set. Nah, kalau bagaimana kalau kita pakaiin baju ke si nav ini warnanya hitam ya, biar seperti sama dengan kulit saya. Oke, kalian bisa tuliskan langsung seperti ini, black ya, atau kalian bisa gunakan yang namanya angka ya, seperti 000 3 kali, atau bisa kalian tuliskan untuk RGB dan sebagainya ya, silakan. Tapi untuk lebih memudahkan silakan gunakan penamaan dalam silakan gunakan color dengan penamaan, artinya kalian bisa menebak kalau warna hitam itu apa bahasa Inggrisnya, black gitu kan. Kalau warna hijau, dog asin. Ya? Dog asin in English. Dog asin. Hijau telur asin, bahasa Inggrisnya apa? Dog asin, because telur asin is something like food, okay? Just call dog asin, like a sate or bakso, okay? Jadi jangan permasalahkan dog asin atau telur asin, dan itu nggak ada sama sekali kaitannya dengan ini. Kalau kamu mau bikin pewarnaan untuk itu, silakan kamu gunakan namanya itu blue sky seperti itu. Ada ya, kalau tidak salah. Biasanya kalau aku di toko cat itu beli warna kuning daging gitu ada. Ada namanya ini sky blue atau light sky blue. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini kan? Gitu nggak bisa ya? Kenapa? Dog asinnya seperti ini bukan? Ya, kalau seperti itu silakan ditulis light sky blue ya.
Atau karena hari malam ini, aduh suara saya jadi tinggi. Karena malam ini kita akan menambahkan bajunya itu sinap itu warna hitam, kita tambahkan 0 aja 3 kali ya. Oke. Wait minute. Oke, welcome back ya buat Aditya. Nah, sekarang hasilnya di sini harus sudah ada di latihan 12 ini puding gading. Setelah kau aja Martinus ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita reload harusnya berubah bajunya ya. Nah, bajunya bukan lagi telur asin kayak Mas Martinus bilang tadi ya. Nah, sekarang kita bikin si ini tuh bajunya hitam. Nah, sekarang bagaimana kalau semisal kita rubah juga warna kulitnya ya? Warna kulitnya. Ya deh warna kulitnya ya. Nah, warna kulitnya biar si ini tuh terlihat jelas gitu ya. Karena ini kan nggak kelihatan tuh. Nah, kita rubah ya, kasih warna seperti ini. Saya komentar dulu, kasih warna tulisan ya. Nah, kita bisa dengan cara menggunakan color. Ya, ingat ya, ini color dibaca bukan color. Oke. Color. Ya, jangan color. Nah, supaya berwarna putih, nah kalian bisa tulis white seperti ini ya. Tapi meskipun ini bisa diberi nama, tapi bukan dengan bahasa Indonesia ya, seperti ini misalnya putih. Nah, ketika kita reload, ini nggak bakal ngefek. Nah, jadi harus kita masukkan bahasa Inggris ya, white seperti ini. Atau karena saya terbiasa dengan menggunakan ini, apa ini saya gunakan FFF seperti ini ya. Oke, dan ketika kita reload, tapi sebelum kita admit dulu. Oke, setelah kita reload, hasilnya harusnya menjadi putih ya. Lah, Bang, itu kenapa itunya masih warna ungu? Nah, karena kita belum set ya. Nah, nanti kita set. Oke. Di latihan 12, nah di sini kita kan di nap ini ada div di dalamnya, kemudian berapa jumlah divnya? Ada 2. Nah, setelah div ini baru ada yang namanya link. Nah, berarti kita perlu settingannya dulu. Nah, kita ambil dulu di sininya. Kita baru ngasih baju sama warna kulit atau warna tulisan si nap ini. Nah, kita belum menyentuh area yang sini ya. Nah, bagaimana kalau di div ini kita berikan atribut ya? Atributnya kita beri namanya kelas misalnya seperti ini, dan kita beri nama misalnya ini title ya. Nah, teman-teman, untuk pemberian value pada atribut ya itu bebas, bisa menggunakan bahasa apa saja, misalnya bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Aceh, atau bahasa-bahasa yang lain ya yang ada di Indonesia, atau bahasa setelah lah, bahasa apa gitu, mau ngasal juga nggak apa-apa ya. Tetapi pastikan bahwa setiap kelas itu harus memiliki nama yang unik, artinya namanya tidak boleh sama, kecuali memang akan digunakan berkali-kali gitu. Nah, dalam hal ini kita gunakan si kelas ini, kita beri value atau kita beri nilai title ya. Nah, dan si yang kedua divnya kita beri kelas namanya itu menu seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya reload pun itu nggak bakal terjadi apa-apa ya, hanya gitu-gitu doangan gitu, ya. Nah, sekarang kita akan coba set dengan menggunakan nama title ini dan menggunakan menu ini ya. Nah, nanti seperti yang tadi saya bilang, ketika kita akan memberi dandan atau mendandani sebuah elemen, maka kita harus menggunakan atributnya. Ingat, di sini atributnya kelas, berarti nanti notasinya titik ya, dan ini juga kelas, nanti notasinya titik ya. Oke, tapi sebelum itu kita buat dulu si navnya ini memiliki tinggi yang bisa memberikan bisa memberikan keindahan ketika dipandang ya. Seperti Mas Martinus kalau dipandang kan suka pengen bikin muntah ya. Oke ya. Tapi kalau dipandangnya Mas Martinus pakai baju rapi, pakai topi ya, nah itu beda lagi ceritanya ya. Nah, jangankan cewek, cowok aja kesengsem gitu kan. Oke, welcome back semuanya ya. Ya, you handsome in any condition, just condition, right? Oke, nah sekarang kita akan memberikan yang namanya kalau padding itu digunakan untuk menggemukkan ya. Kita kasih badannya supaya gemuk ya. Nah, ini kasih padding itu sama dengan gemuk gitu ya. Nah, biar nanti saya lihat deh contohnya ya. Nah, padding ini kayak gimana nih ya.
Bentar, ada teman. Oke, terima kasih. Dan kita setting di sini misalnya 10 pixel tingginya ya. 10 pixel nilainya, dan kita kasih juga di sini 20 pixel. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang badannya agak tebal nggak? Agak gemuk nggak? Nah, sekarang kalau kita reload, nah dia tambah gemuk ya. Tambah gemuk tuh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya link ini bergeser ke sini ya? Nah, maka kita akan coba bukan menu ya, atau properti dan value yang namanya flex ya. Nah, atau flex CSS lah. Nanti kita kasih di sini setting display ya, setting display atau tampilan ya. Ya teman-teman, kalau di pemrograman, kalau melihat yang seperti ini nih, kita sebut dengan atau ya. Oke. Nanti di sini saya beri property display, kita beri yang namanya flex. Seperti ini aja ya. Oke, saya kenalkan flex dulu aja yang lebih mudah. Nah, kalau kita reload ini tidak akan terjadi apa-apa ya. Nah, dan ini masih di sini maksudnya tuh ya, masih di sini. Belum pindah ke sini ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita masukkan lagi ya. Kita tambahkan lagi si flexnya itu biar tuh rapih ya. Nah, di wrap. Nah, kemudian setelah ini baru kita beri ya, si ini tuh biar tetap di atas aja. Jadi kita kasih position ya. Apa positionnya? Apa position? Lupa. Bentar. Jadi ketika dia supaya itu tuh jangan pindah-pindah, itu namanya pixel. Mana ini ada lupa ya. Dan oh iya, saya belum kasih tambahan ini ya. Kita tambahkan dulu ini untuk mengatur posisi, setting posisi 6. Oke. Jadi posisinya fix. Jadi dia tuh sekarang kalau ini kan bentuknya ada kesini ya, nyampe kesini ya. Nah, sekarang harusnya tidak. Setelah kita simpan, kita reload, nah bentuknya seperti ini ya. Nah, tetapi inginnya saya ini tuh tetap panjang ya, maka kita set panjangnya ya. Nah, jadi setting lebar lebar 6 kita buat aja width 100% seperti ini ya. Oke, kita reload hasilnya. Nah, panjang lagi kan. Nah, sekarang dia kalau kita scroll ke bawah dia tetap ada di atas. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang gimana nih Bang, bedanya nih Bang? Oke, kita pindahkan dah ya, biar nggak ngomong mulu. Nah, sekarang kita ambil dulu nih yang ininya nih ya, di title-nya, class title-nya ya. Nah, di class title ini kita tambahkan title seperti ini. Ingat ya, karena ini kelas maka harus dikasih notasi berbentuk titik ya. Jadi title ini kita set, dia memiliki flexnya itu sebesar kita kasih 60% lah ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu hasilnya ya. Klik. Nah, ya. Sekarang hilang tulisan yang ininya. Kemana nih? Adanya di sini. Tuh ya. Sudah pindah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini flex ini untuk mengatur flex ya. Setting flex. Setting display flex. Flex display ya. Nah, sekarang setelah itu baru kita yang namanya berikan lagi value untuk si sintak untuk si ini kelas yang satunya lagi, yaitu kelas menu ya. Nah, supaya cepat rapih yang menunya. Oke, kita beri di sini menu seperti itu karena dia kelas bentuknya. Oke, menu, dan si menu ini kita beri flexnya itu 40 ya. Persen aja biar relatif ya. Nah, ketika kita reload hasilnya seperti ini ya, dia agak pindah ke sini. Nah, bukan lagi di sini. Oke. Nah, sekarang kita rubah dulu deh warnanya ya. Warnanya itu kita beri misalnya putih ya. Nah, sekarang kita beri menu A ya, settingnya seperti ini. Kemudian kita beri beri warna, tulisannya mau warnai rubah warna link seperti itu. Nah, kita kasih warna putih ya, tulis white atau sharp 444 FFFF. Nah, sekarang putih ya. Oke, sekarang kita hilangkan dulu garis bawahnya.
hilangkan garis bawah pada link. Oke, kita buat text decoration, kita set jadi none. Oke, sekarang kita buktikan, lihat hasilnya. Oke, hilang ya. Sekarang tinggal kita atur nih lebarnya ini nih, biar nggak kayak gini kan, ini menumpuk ya. Biar kita ganti, biar nggak numpuk. Pakai apa? So, ada yang tahu pakai apa? Ya, pakai padding biar gemuk ya. Oke, set padding pada link. Oke, coba kita tengok dulu. Padding misalnya 10 pixel, 20 pixel. Coba work nggak? Tetap pakai work ya. Nah, sini ada link, list, dan form. Oke, nah, sekarang misah ya. Jadi padding itu bisa buat jarak sebetulnya ya, bukan kegemukan sih, tapi berdasarkan ini, tapi dia malah jadi gemuk tuh. Jadi jarak ke atas dan bawah itu si ini malah lebih di tengah. Nah, artinya dia lebih ke tengah, artinya dia menggemukkan atau dia mengatur jarak dengan cara menambahkan space-nya dia ke atas dan ke bawah. Oke. Nah, sekarang kalau saya set di sini di menu ya, kita tambahkan ini untuk menengahkan tulisan. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Positioning, line apa namanya? Positioning ya, seperti itu ya, alignment. Nah, sekarang kita coba dulu di sini bisa nggak? Text align center. Nah, text align ini adalah teksnya tulisan, align ini perataan atau posisinya ya. Nah, center ini adalah tengah ya. Nah, sekarang kita reload, coba posisinya berubah enggak? Oke, berubah ya. Nah, sekarang kalau saya blok dari sini, nah ini seperti ini. Oke, nah kita sudah punya namanya navbar. Sekarang sudah sesuai harapan ya. Nah, ini link loh ya. Kalau yang ini bukan, tapi ini link. Nah, ini link, ini link, ini link. Tapi ketika kita klik, ini belum menuju kemana-mana ya. Karena kenapa? Karena kita belum set destinasinya ya. Nah, nanti kita set setelah kita setting yang bawahnya. Oke. Jadi rencananya saya ingin bikin ini jadi satu halaman yang memang bisa diakses dengan menggunakan linknya itu ID target ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Targetnya adalah ID. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita buka lagi latihannya di HTML-nya maksudnya. Nah, ini sudah selesai ya, yang nav. Oke, selesai. Dan sekarang kita atur yang ini. Nah, yang link ini kita bungkus dalam section seperti ini ya. Oke, ikutin aja dulu dah ya. Jangan jangan bingung. Pokoknya ikutin aja dulu ya. Oke, nah sekarang kalau saya bungkus dalam section yang ini, kemudian kita reload. Dan ini nggak kelihatan ya, karena kenapa? Karena ketutup sama ini nih, si nav ini, dia ketutup. Dia ada di atas ya, cuma nggak kelihatan. Tuh, ada di atas ini, di atas si nav, dia ketutup ya. Oke, nah sekarang kita tampilkan gimana caranya. Berarti kita harus setting si sectionnya ya. Kita bikin syntax section ya, kemudian kita masukkan selector sectionnya, kemudian kita masukkan propertinya section. Saya mau beri kamu biar kamu tuh ditampilkan lebih gemuk lagi ya. Set padding pedong aja kan. Nah, padding ya. Kita kasih 100 pixel misalnya ya. Jadi 100 pixel itu biar kanan bener gak? Atas, bawah, kanan ya, kiri dia 100 pixel. Nah, sekarang kalau saya reload, nah dia hadir di sini ya. Nah, ini kita ketengahkan aja. Oke, si section. Oke, section. Oke, alignment, apa namanya? Posisi tulisan. Ya. Text, align, center. Oke, hasilnya neng ya, sudah ada di tengah. Oke, ini link. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, bahwa ciri-ciri link itu satu, warnanya berbeda dengan yang lain, kemudian yang kedua ada garis bawahnya secara dasar. Nah, tapi biasanya kalau ada web yang sudah kayak begini, kalau nggak keciri dia itu link atau bukan, perhatikan gambar mouse atau pointer mouse-nya.
Kalau dia pointer mouse-nya masih berbentuk pointer seperti ini ya, nah, maka apa namanya row ya, nah, seperti ini kan tanda panah ya. Nah kalau kita arahkan ke sini tuh ada bergambar tangan, maka dia itu sudah pasti adalah link, betul ya cirinya ya. Nah sekarang si padding ini sudah punya 100 pixel ya. Nah bagaimana kalau saya ingin settingnya biar dia itu yang atasnya saja sama yang bawahnya yang gemuk ya, tapi ke sampingnya nggak usah. Oke, jadi saya setting di sini kita beri padding topnya 100 dan padding bottomnya ya itu 100 juga. Nah berarti kalau kita reload di sini hasilnya sama, cuma nanti kayak A ya. Nah, jadi kalau yang ini kita set 100 tapi dia tetap kayak begini ya. Nah kalau semisal kita tambahkan 150 nah baru ya, karena ini settingannya untuk atas dan bawah saja. Oke, berarti kan ketika saya reload yang unordered list ini pasti akan turun lagi. Nah begitu ya. Oke, nanti harapannya adalah ketika saya klik link ya maka ini akan muncul, dan ketika saya klik list maka nanti ada list ya, dua bentuk list, baik itu unordered list kemudian dengan ordered listnya juga itu akan muncul. Dan ketika kita klik image maka nanti gambar akan muncul ya, atau ketika kita klik form nanti langsung diarahkan ke form. Oke, nah sekarang kita tambahkan dulu ke si section ini sebuah ID atau atribut ID ya, dimana ID-nya adalah kita set menjadi link. Nah sekarang kita isikan di href-nya ini seperti ini ya, tanda hashtag kemudian diikuti dengan nama ID link seperti ini. Oke, kalau sudah simpan. Setelah disimpan ya, saya terima dulu yang mau masuk, dan setelah diterima ya saya reload seperti ini. Nah ketika saya bawa ke bawah ya dan saya klik link di sini, harusnya yang muncul itu link. Oke, buktinya seperti ini ya, muncul linknya ya. Nah oke, nanti ini terlalu cepat nggak kelihatan, nanti kita atur belakangan ya. Oke, sekali lagi saya coba tes link. Oke, muncul. Nah sekarang kita kita tambahkan section yang baru ya. Oke, nah di sini kita punya yang namanya section kedua ya, yaitu unordered dengan ordered. Nah bagaimana kalau yang unordered list dan ordered list ini kita bungkus juga dalam yang namanya section seperti ini ya. Oke, kita enter, kemudian kita blok dari mulai unordered sampai dengan orderednya. Nah kemudian kita naikkan ke atas ya sampai bertemu dengan yang namanya section. Oke, sekarang coba kita reload. Nah bagaimana bentuknya? Wow, keren banget ya. Nah kenapa bisa seperti ini? Karena ini dianggapnya karena apa? Belum dikasih identitas ya si ininya ya. Nah jadi dia kayak begini tuh. Identitas apa? Identitas tadi kan kita ngetiknya di sini identitasnya section ya, atau semantiknya section ya. Dan di sini juga kita dandanin yang namanya section. Nah bagaimana kalau ini kita rubah? Sectionnya kita rubah jadi nama ID daripada section yang kita sudah kita beri ID. Nah seperti ini, link ya. Nah bisa nggak? Bisa ya, tapi nanti yang memiliki fitur link ini itu hanya yang namanya section aja ya. Oke, nah kalau kita lihat lagi di sini itu si ini tuh nggak ngaruh ya. Oke, saya besarkan dulu Nah saya besarkan, ini tuh nggak ngaruh ya, padahal dia dari section. Kalau yang tadi dia itu lebih besar kayak yang tadi ya. Nah oke, cukup lah ya 150. Nah sekarang coba kita balikan lagi si ini tuh, si app itu ya, si link ini kita kembalikan ke section seperti ini. Nah artinya setiap daripada section itu kita nggak perlu setting lagi ya. Nah sekarang bagaimana caranya nih Bang, biar si UL dan LI nya ini nggak ke bawah? Oke, saya juga bingung gimana nih caranya ya. Oke, tapi pertama kita buang dulu ini ya, sama briefnya juga kita buang, dan ini juga kita buang. Oke, seperti ini. Oke, sehingga jadinya seperti ini ya. Nah, meskipun tidak ada perubahan, oke, cuma minimal ada tulis ya. Oke, nah sekarang kita set dulu dah ya, dalam section ada UL dan LI.
Oke. Nah, sekarang kita buat section seperti ini, UL link ya. Kita buat si UL link-nya ini, si section-nya ini harusnya ketika dia ada dua, unordered dengan ordered, itu yang unordered di susah banget ngomongnya ya, yang tidak yang tidak berurutan itu kita simpan di sebelah kiri, yang berurutan kita simpan sebelah kanan. Oke, gimana caranya? Ya, saya juga bingung gimana caranya. Oke, caranya sekarang mendingan kita kasih div aja deh ya, kita bungkus. Nah, jadi tadi yang tanya apa bedanya div atau apa fungsinya div. Nah, div ini tergantung penggunaan juga. Kalau mau digunakan buat ngebungkus ya silahkan, atau mau dibuat sebagai model juga silahkan ya, atau model box ya, seperti itu. Nah, ini saya masukkan ke sini dulu, set. Nah, seperti itu ya. Dan untuk memudahkan pembelajaran kita malam ini, maka saya berkesimpulan seperti ini ya. Karena ini terlalu banyak listnya, maka kita gunakan yang 4 saja lah ya. Ini kita buang, yang UN-nya kita buang, kita cut, oke, seperti ini. Dan ini saya masukkan ke atas, dan ini kita buat hanya tulisan list saja, oke, seperti ini ya. Dan ini adalah link, kita buat juga biar tampil link saja, oke. Ketika saya reload seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang kalau saya klik list, nah ternyata masih belum kerja ya. Karena kenapa? Karena belum kita set di situnya ya. Kemana weh? Nah, sini. Oke. Ya, selamat datang Neng Eis ya. Orang Sunda. Oke, lanjut. Di sini sudah kita buat satu buah div unordered list. Nah, sekarang kita buat div yang baru lagi deh, biar enak ya membungkusnya. Oke, kita buat div ya. Kemudian ini kita buang briefnya, ini juga kita buang ya. Nah, kita masukkan dulu yang ini. Oh, ini juga kita buang ya. Ini yang OL. Nah, kita masukin ke sini. Oke. Nah, nanti supaya hasilnya itu kita lebih mudah mengarahkan atau memposisikan si div-divnya ini ya. Oke, kita buka lagi hasilnya seperti ini. Jadi kalau di listnya, nah sekarang sudah seperti ini. Sekarang kita tinggal set dah ya. Section only ya, kita beri dia itu width-nya seperti ini, 400 pixel lah ya. 400. Kemudian kita set background color-nya. Oke, ini saya lupa ya. Menentukan lebar list div yang isinya list maksudnya gitu ya. Nah, 400 pixel. Kemudian menentukan warna div yang isinya list. Oke, background color kita kasih misalnya warna apa yang enak ini. Warna misalnya yang nggak sakit di mata itu adalah warna apa? Oke, yang tadi ya kita pakai aja deh, yang ini aja deh ya. Nah, warna abu-abu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, adanya di sini ya. Nah, sekarang kita atur yang ini harusnya ada di sini gitu. Tapi kita atur dulu yang ini ya. Unordered list. Oke, ternyata ada yang tertinggal di sini karena dia nggak masuk. Set, ada ya, ada. Oke. Nah, sekarang kita ganti aja deh. Ini kita kasih yang namanya H1 ya, biar lebih terbacanya enak. Oke, seperti ini. Dan ini juga H1 ini juga ya. Seperti ini hasilnya ya. Nah, jadi gimana caranya supaya unordered sendiri nanti ke samping, dan ini juga ke samping sini ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan yang namanya kelas atau ya udah kelas aja deh ya. Kita kasih kelas namanya UL, dan di sini namanya ya kelas OL. Oke, UL dan OL, unordered dan ordered. Oke. Nah, sekarang di sini kita settingannya mendingan jangan pakai section lagi, ambil langsung ke si ininya, apa namanya, nama kelasnya UL seperti itu ya. Kita setting langsung ke UL. Coba kita lihat dulu
ya. Kita lihat hasilnya. Tep. Oke, sekarang satu wadah ya. Sekarang sudah dalam satu blok. Sekarang tinggal yang OL-nya. Nah, kalau lebih mudahnya seluruhnya ada ya. Kita tinggal tambahkan koma, kita beri di sini OL seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya tuh. Jadi dia langsung ya, langsung masuk ke dalam yang namanya pembungkus yang sudah kita buat tadi. Nah, tapi bakal terjadi masalah ketika kita ingin mengganti warna latarnya atau warna dip yang isinya list ini untuk yang bagian OL. Nah, makanya kita mendingan pisahkan aja deh ya. Tapi kita kopas aja yang ininya ya. Jadi kita nggak ketik berkali-kali. Oke, tinggal ganti warna bajunya dengan warna baju yang sama seperti digunakan sama Yulian Tantowi. Oke, selamat datang Pak Yulian Tantowi. Dan sekarang kita ganti warna bajunya menjadi warnanya yang lebih berbeda ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi A3 kali kira dulu. Nah, hasilnya tidak nampak ya. Kenapa tidak nampak? Oke, kita ganti deh. Warnanya menjadi seperti ini, CDE ya. Kita cari tahu dulu apakah nampak warnanya. Nampak ya. Ternyata saya masih gunakan nama yang sama. Oh my god ya. Oke, saya ganti OL dan ini saya kembalikan lagi ke AA seperti ini ya. Kita reload hasilnya. Oke, berbeda ya. Nah, tapi kan ini masih di bawah ya, nggak apa-apa sebetulnya mah. Tapi pengennya saya dia ada di samping. Caranya gimana? Nah, tadi ada yang bilang pakai order pakai inline block. Boleh, silahkan ya. Tapi saya nggak mau pakai inline block saya mau pakai yang namanya ini aja, plot aja, gimana? Boleh nggak? Silahkan ya. Kalau nggak boleh gimana? Terus bodo amat ya. Nah, gimana kalau kita tambahkan di sectionnya seperti misalnya tampilannya adalah atau displaynya ya, set display seperti ini. Kita ganti misalnya nih ya, pakai flex juga ya. Kemudian kita simpan seperti ini, save. Nah, terus kita balik lagi ke sini, kita reload. Nah, dia ada di samping. Oke. Oh, saya lupa. Ternyata ini ada masih nomor urutnya. Nah, kita buang dulu ya. Oke. Di sini ada yang namanya ul dan all. Oke, saya buang di sini titik ul untuk ngambil kelas ul ya. Kemudian titik juga all ya. Nah, baru saya ambil listnya, kita buat list style non. Oke, kita tambahkan di sini untuk menghilangkan bullet and numbering. Oke, keren, bullet and numbering. Kita cek dulu apakah bekerja atau tidak. Set. Nah, ternyata tidak. Ya, kita buang aja deh ininya nih ya. Setiap ini pokoknya dia harus menghilangkan stylishnya. Oke, good ya. Nah, dan ini sudah berhasil. Oke, dan kita tambahkan di sini ya, set perataan teks. Di sini kita buat teks line center. Nah, ini kita kopas, kita kirim ke atas. Nah, di UL juga ya. Kita klik center yang masih di tengah. Sekarang kita kembalikan ke left, kita paksa. Kenapa dia ada di tengah? Karena kita setting di sectionnya itu sudah ada di tengah di sini ya. Nah, sekarang kita reload seperti ini hasilnya ya. Nah, agak sedikit jelek seperti Martinus ya. Oke, sekarang kita tambahkan aja supaya lebih rapi. Kita tambahkan namanya padding di sini ya, biar gemuk. Oke, perataan set perataan text, dan sini kita tambahkan padding, set padding. Oke, nanti penjelasan padding lebih jelasnya ya, nanti dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, padding kita pilih misalnya 10 pixel, 20 pixel. Kita cek dulu, tap. Nah, oke, agak lumayan ya, kebaca ya. Nah, begitu juga kita ambil, kita kopas untuk yang COL. Oke. Nah, OL ini kita klik paste di sini. Kita simpan, Ctrl S, kemudian reload. Sudah di tengah ya. Oke, dan selamat datang untuk Nur Setiawati.
Baik teman-teman, sudah sejauh ini ya. Nah baru ada dua ya di sini. Ada yang namanya kok ini ngalir ke kiri? Kenapa ngalir ke kiri? Ya, oke kita cek dulu. Kenapa dia ada di kiri? UL. Oh iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini tinggal kita tambahkan lagi aja. Nah ini sudah ke tengah tapi ke kiri lagi ya. Oke. Dan sekarang kita akan tambahkan lagi yang namanya gambar. Nah, pengolah gambar. Oke. Nah, jadi ya lupa ya. Tadi kan kalau link kan udah kita masukin ya targetnya ya. Nah, link. Nah, sekarang kita tambahkan dulu si section yang namanya yang punya ID namanya list ya. Yang nanti ID listnya ini kita save atau kita simpan di sini di dalam tabnya si list seperti ini ya. Nah ketika kita reload seperti ini, kalau kita scroll ke bawah dulu kemudian kita ambil listnya, nah kita dapat ke sini. Oke, sesuai ya. Nah sekarang kita setting lagi yang namanya gambar. Oke. Nah di sini gambarnya, ini pengolah gambar. Nah untuk yang ini saya pindahkan dulu ke atas ya. Oke, seperti biasa setiap item yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas maksudnya, kita pindahkan ke dalam section ya. Nah oke, kita buat ininya hapus. Oke, dan ini juga hapus. Ini kita tambahkan H1 itu juga jangan. Oke, sekarang kita file, kemudian kita save, kemudian kita reload, hasilnya kita lihat. Oke, saya besarkan dulu. Oh nice ya. Nah, sekarang gambarnya sudah ada di sini ya. Oke, dan section gambar ini kita namai dulu ID, kita kasih ID namanya image ya, seperti ini. Oke, dan di sini saya akan membuat sebuah sintak untuk image. Oke, karena kita cuma punya image satu ya di sini, jadi kita nggak perlu bikin banyak-banyak ya. Nah, tapi ini kita hapus dulu nih ya, karena kemarin kita udah bikin si image-nya biar kelihatan ya, jadi kita set 20%. Nah sekarang di app-nya kita kasih juga di sini untuk lebar gambar, set lebar gambar, kita beri width. Ingat ya teman-teman, setiap akan menyeting apapun itu, untuk menyeting lebar atau untuk mengatur lebar sebuah objek, kita menggunakan width propertinya dan diikuti dengan jumlah satuannya, misal pixel atau persen ya, seperti itu. Atau mungkin bagi teman-teman sudah mempelajari seperti grid yang lainnya, mungkin nanti ada tambahan-tambahannya seperti R gitu ya. Oke, nah sekarang kita set dulu di sini misalnya 25% seperti ini. Kita lihat apakah gambarnya masih bisa dilihat. Oke, masih bisa dilihat ya. Nah sekarang kita buat gambarnya itu dia sudah ada tengah-tengah situ juga ya. Oke, kita buat dulu margin left-nya auto ya. Kemudian kita kopas ke bawah, tambahkan margin right. Kemudian kita tambahkan yang namanya display, yaitu block. Kita save. Apakah dia ke tengah atau tidak? Oke, dan dia ada di tengah, tapi setelah H1 ya. Wow, nice ya. Coba tengok dulu. Kalau normalnya 100%-nya gimana? Oh segini ya. Oh, jadi dia bukan di tengah, karena masih ada H1 ya. Oke, nyatanya H1-nya kayaknya harus dipindah. Wait, kita dulu H1. Ini pengolahan gambar, harusnya di sini tidak ngaruh ya. Oke, nah sekarang coba kita kasih break dulu misalnya. Apakah berpengaruh? Oh, sama aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti ini kita bungkus dulu deh ke dalam sebuah div ya. Kita bungkus image-nya ke dalam sebuah div biar nanti kita olahnya di dalam div. Oke. Nah, meskipun sama aja seperti ini ya, tapi nanti ininya sudah berubah nih. Nah, ini ternyata ada kesalahan di sini. Jadi si CSS-nya malah ke samping semua tulisannya ya. Text align-nya. Ini karena apa, sectionnya udah, ininya udah.
Oh iya iya iya, iya. Ada flex dalam flex. Oke. Oke, nanti kita betulin lah. Ada flex dalam flex, ternyata nggak boleh. Dan di sini saya buat si gambar ini supaya memiliki hmm, apa namanya? Supaya memiliki padding yang sama ya. Nah, kita sudah setting sectionnya di sini ya. Dan ketika kita IT Glow. Ya, welcome back Mas. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini kita sudah punya list ya. Nah, harusnya kita sudah punya image juga, dan juga kita punya form nantinya ya ke depan. Nah, ini kita set dulu biar ke samping dulu. Oke, wait. Ya, sectionnya ternyata ada tagline-nya center. Coba kita nanti atur lagi. Dan sekarang image juga sudah. Nah, sekarang tinggal formnya. Nah, untuk form sama saja ya, berarti nanti kita tambahkan, oh ya ini belum tambahkan ke atas ya. Nah, sini tambahkan dulu. Ini IMG. Dan ini kita tambahkan langsung deh form. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat section satu lagi di sini ya. Section dengan ID namanya apa? Form. Seperti ini, dan kita kopas yang ini, kita pindahkan ke atas. Oke. Nah, seperti ini. Ini pengolah formnya kita jadikan H1 lagi. H1, dan kita buat di sini H1. Oke. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Deng ya. Nah, ini lebih dari ekspektasi. Ya. Ini ke samping semua. Wow, nice. Oke. Bagaimana kalau semisal kita buang display ininya, flagnya sectionnya ya? Coba kita tengok. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tuh. Nanti yang ini kita atur juga jadi float aja berarti. Kalau inline block. Nah, ya. Tuh di tengah sini. Oke. Nah, sekarang teman-teman kalau kita klik link atau list atau image, ini kita akan dibawa ke sana. Kita klik image. Nah, ambil image. Kita klik form. Ambil form. Kita klik link, dibawa ke atas. Kita klik list, ada di sini ya. Oke, sekarang yang list ini UL dan OL ini coba saya setting warna dulu biar red. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, berarti kita buat display tadi apa? Ini nyampe-nya ya, inline block ya. Oke, bentar ya. Nah, kita cek. Oke, nah dia jadinya seperti ini ya. Oke, kita ganti lagi dengan yang ini coba, atau mungkin nanti kita bungkus juga nih dalam bentuk ini. Oh ya, bisa ya. Jadi dua-duanya kita masukkan ke dalam display inline box. Oke. Nah, sekarang saya mau ngerapihin yang namanya gambar sama form ya. Nah, gambarnya kita tambahkan dulu. Set display div. Oke. Ini juga kita tambahkan di sini, dan ini kita dorong ke bawah ya, kita bawa ke bawah biar nggak macam-macam codingan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal atur image-nya mau saya kasih bordernya itu saya kasih 10 pixel, kemudian bentuknya solid, dan saya kasih warna putih ya. Nah, dan dia saya kasih yang namanya box shadow biar dia tuh kelihatan kalau itu gambar ya. Nama box shadownya isinya ya itu 2 pixel, kemudian saya kasih di sini RGBA aja deh warnanya biar hitamnya tuh nggak terlalu. Oke, kita cek. Oke, sekarang ada garis ini ya, dan kayaknya kurang gede. Ininya saya kasih 8 deh ya. Oke, sekarang kita cek. Nah, udah kelihatan ada garisnya. Sekarang kita bikin formnya ini lebih baik lagi ya, supaya jangan terlalu kecil banget. Ini formnya kayak cacingan ya. Oke, sorry guys. Oke, kayaknya ini kita kasih list dari sini ya, biar menarik. Yang list ini kita tambahkan tulisan di atasnya
ini list men, ya, list, oke. Tereng, oke. Dan ini di sini kita kasih juga ini link atau satu link, oke. Nah, cakep. Oke, ini gambar, kita ganti jadi gambar aja atau image ya, image. Oke, dan sekarang yang paling bawah form. Oke, form aja, jangan pakai pengolahan. Ini form. Oke, nah kalau kita cek seperti ini. Oke, nah sekarang yang di form ini kita akan perbaiki caranya dengan cara menambahkan atribut formnya ya, atau selektornya atau sintaknya di sini. Oke, kita cek dulu ada apa aja elemennya. Ada form, kemudian ini. Oke, berarti kita buat formnya dulu deh. Form, ya, kita set menjadi 100%. Ya, kita cek, cek dulu. Nanti biar levelnya 100%, apakah sudah bisa? Oke, ya belum tampak apa-apa ya. Sekarang bagaimana kalau kita buat dia tuh memiliki warna? Ya, kita bajuin dulu. Kita bajuin. Oh ya, lupa kasih ya. Set lebar form. Di sini set baju form. Ya, dia kata kasih warna hitam aja deh. Oke, warna hitam. Oke, cek. Oke, sudah jadi ya. Sekarang berarti tinggal padding. Kita kasih padding sebesar misalnya 10-20 pixel biasa ya. Oke, seperti ini. Kita cek. Nah, tetap. Oke, kecil banget ya. Kecil banget. Oke. Sekarang kalau kita tambahin lagi misalnya ini ya. Nah, oke, jadi dia tuh harusnya si formulir ini, si username-nya itu ada nggak? Nah, username-nya ini kelihatan ya. Nah, berarti kita kasih di sini ini untuk set padding. Dan kita di sini set warna. Oke, seperti biasa color seperti ini. Oke, dan kita lihat. Nah, sekarang kelihatan ya. Nah, pengennya saya kita si ini tuh harusnya lebih di bawah ya. Gimana ya? Biar satu baris aja atau gini aja ya. Oke, kita buat si formnya ini lebih tempat inputnya ini kita variasi lah ya, jangan kayak begini. Oke. Nah, sekarang berarti kita harus bikin yang namanya selektor atau sintak yang nanti memilih untuk mendandani si input kedua ini sama si login juga. Oke. Dalam form langsung aja deh kita ambil yang namanya input ya. Kemudian inputnya kita ganti, kita kasih type ini text misalnya. Nah, kita kasih di sini width-nya itu 100% ya. Itu ini untuk lebar ya. Set lebar input. Oke. Jadi kalau penulisannya kayak begini teman-teman, ini yang diambil cuma input yang memiliki tipenya tag aja ya. Oke, sekarang kita simpan file, save ya, kemudian kita reload. Nah, jadi si username ini lebar sendirian aja tuh ya. Nah, kita set lagi nih, misalnya height-nya misalnya ya, set tinggi input. Oke, kita isi misalnya height-nya itu sekitar misalnya 120 pixel, coba gede nggak ya, kita lihat. Gede banget ya, ngetik username gede banget kotaknya, ya kecilin aja bang ya, 20 pixel. Coba kalau lihat 20 ya. Oke, dan ini masih terlalu kecil, dimana kalau kita set misalnya 50 ya, simpan, reload. Oke, kegedean kita kasih misalnya 25 dah ya, 25. Oke, cukup ya, kecil juga sih sebetulnya. Nah, kalau di 100% kan kita reset dulu, kita reset hasilnya seperti ini ya, jelek banget kayak Omar Martin ya. Oke, sekarang coba kita rubah ininya jadi misalnya dari 50 lah cukup ya.
Karena tadi saya yang ini kenapa jadi terlalu besar, karena memang kita zoom ya lupa. Oke, nah sekarang si ini sudah memiliki style ya. Jadi tinggal yang password. Nah, bagaimana kalau kita samakan si input text sama si password ini di sini? Memiliki properti atau value yang sama ya. Nah, misalnya seperti itu. Iya lupa, belum diganti tagnya jadi password. Oke. Nah, pastikan kalian tambahkan koma. Nah, seperti ini ya. Jadi username-nya ada di sini ya. Ini ada di sini. Oke. Nah, sekarang pengennya saya ini warnanya dirubah. Warna latarnya bukan putih lagi ya. Oke, kita coba. Oke, set warna latar. Seperti biasa ya, kalau warna latar itu sama dengan warna background ya. Itu kita kasih misalnya seperti ini. Ya. Oke. Jadi ya. Oke ya, ini sudah jadi. Sekarang kita set dulu fontnya. Jadi set fontnya jangan sini ya. Font set ukuran font. Ukuran font. Oke, font size itu misalnya 20 pixel ya. Coba kita tengok dulu hasilnya. Oke, kalau kita misalnya reset hasilnya seperti ini, agak gede lah ya, lumayan ya. Nah, kemudian kita jadikan misalnya si ini tuh biar memiliki siku-sikunya lebih enak dilihat ya. Jadi di input ini saya tambahkan atur tajam siku. Kita itu bisa pakai border radius ya, misalnya 5 pixel seperti ini. Kita lihat, cek. Oke, ini mulai lembut ya ujungnya ya. Dan kita coba buang, hilangkan garis tepi input yang menggunakan border none. Oke, kita reload. Oke, sekarang tidak ada garis tepinya ya, kecuali kita klik, masih ada fokusnya. Oke, jadi kita hilangkan. Nah, sekarang tombol login ini kayak anak yatim ya. Nah, dia di bawah. Sekarang kita ambil juga tombol yang loginnya. Oke, kita ambil input ya, type, submit ya. Kita atur bordernya sama, kita buang ya, hilangkan garis putih. Kemudian warna latarnya atur warna latar, background color kita buat misalnya border. Oke, sekarang kalau kita lihat seperti ini. Nah ya, tinggal kita set paddingnya, set padding 10 pixel, 20 pixel. Oke, kita cek. Oke, agak besar ya. Nah, sekarang kita tinggal atur lebarnya ya. Oke, berarti kita atur lebarnya itu set lebar tombol width misalnya kita buat 50% aja Pak ya. Kita klik. Oke, hasilnya seperti ini. Tapi ini kok nyambungnya ke atas ya, jelek ya. Ya. Bagaimana kalau kita tambahkan yang namanya margin? Atur jarak tepi. Ya. Margin yang atas itu. Atur jarak atas, tepi atas. Misalnya saya kasih 10 pixel. Coba. Tetap. Nah, kita punya jarak ya. Dan kalau kita reset, ini udah reset ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang saya ingin coba memberikan warna ke setiap section ya. Oke, warnanya saya atur dulu di sini. Untuk section di sini yang pertama kita punya link ya. Nah, saya ingin punya warna latar misalnya oke seperti ini,
warna latarnya adalah ini aja deh ya, yang A. Kemudian untuk yang apalagi tadi list ya. Oke, untuk yang list kita tambahkan yang apa namanya, yang inilah apa ini aja deh, CDE ya. Kemudian untuk yang si apa namanya, link list IMJ ya, background colornya itu misalnya saya tambahkan C1A ya. Dan yang terakhir form saya beri misalnya nilainya itu CED. Oke, kita tengok dulu hasilnya seperti apa ya. Next. Oke, seperti ini ya. Wow, dan ini sangat-sangat menyakitkan ke mata warnanya. Oke, kita ganti dulu untuk yang image. Yang image kita rubah jadi warnanya D1A. Oh, masih sama ya. Oke, kita rubah dulu misalnya ini apa yang enak dilihat, AB1 enak dilihatnya. Oke lah, cukup lah ya. Sakit men. Oke, ABA. Oke, lumayan. Nah, kalem ya. Nah, sekarang coba kalau kita set, misalnya setiap section itu memiliki padding sebesar 300 ya, untuk bottom dan topnya. Sekarang kita reload hasilnya. Oke, yang memenuhi satu halaman. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita akses lewat sini, kalau kita mau melihat form, nah formnya ini kita lihat ya. Kemudian ke list, nah list ada. Image, nah image ada ya. Kemudian kalau kita lihat link lagi, link juga ada. Oke, ini kalau diklik terlalu cepat tuh hasilnya tuh ya. Bagaimana kalau kita biarkan mereka lebih lembut? Artinya biar ada kelihatan prosesnya ya. Nah, sekarang kita tinggal ke atas, tambahkan di sini atribut, selector yang namanya HTML, kemudian isi propertinya dengan nama scroll behavior, isikan dengan nama smooth ya. Nah, sekarang kalau di save, sekarang hasilnya seperti ini. Kita ingin ke image, nah ingin ke link, nah digolongin. Ingin ke form, tuh nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan begini hasilnya. Kita reload, kalau kita klik ke link langsung list langsung list, form langsung form ya. Jadi nggak ada apa ya namanya, efek ya, animasi gitu ya, nggak ada ya, kayak biasa-biasa aja gitu ya kan. Nah, kalau yang ini kan kalau kita pakai yang ini, nah perbedaannya seperti ini. Kita reload dulu, kita image, nah gitu kan, link, nah jadi ada proses kelihatan ya. Nah begitu teman-teman ya. Jadi untuk malam ini, nah cukup sampai di sini dulu masalah CSS untuk working with CSS with yang namanya list, link, image, and form. Padahal masih banyak ya di sini ya. Kalau kita mau berjalan lagi karena memang waktu kita sudah lumayan malam ya. Jadi rasanya cukup sampai sini dulu materi kita. Dan seperti biasa ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengikuti ini, bantu saya bantu saya bantu untuk segala macam permasalahan bisa melalui WA ya, khususnya untuk pembelajaran kita yang sudah lalu ya, bukan masalah cinta kalian atau hidup kalian ya, please ya. Nah, dan ini juga kalian bisa lihat di sini untuk repository atau di GitHub yang tadi saya bagikan. Dan di sini kalau kalian tertinggal dengan materi yang sebelumnya, silahkan ditonton aja ya. Nah, nanti kita bisa diskusi melalui komentar ataupun melalui komentar ya. Cuma komentar aja kalau di YouTube gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau traktir saya kopi, silahkan banget ya. Bisa lewat Dana atau bisa juga lewat OVO ya. Silahkan banget. Dan saya tunggu banget dah ya buat traktiran kopinya ya. Oke teman-teman, bagi yang mau traktir kopi silahkan di capture dulu gambarnya atau di screenshot atau nanti ditunggu di file latihannya ya. Dan setelah itu saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, untuk kelas malam ini sudah selesai dan kita tutup dulu sebelum kita melakukan tanya jawab ya. Baik, untuk kelasnya saya tutup dulu dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya
ya silakan di